teman-teman, selamat datang di Buku Saku Sejarah Digital atau BSSD, materi Sejarah Pergerakan Indonesia. Pada buku ini kita akan membahas mengenai 3 bagian atau 3 bab. Bab pertama akan membahas mengenai konsep dasar nasionalisme. Pada bab kedua akan membahas mengenai pergerakan nasional di Indonesia. Sedangkan pada bab terakhir atau bab ketiga akan membahas mengenai peristiwa Sumpah Pemuda. Langsung saja kita masuk ke bab pertama, yakni tentang konsep dasar nasionalisme. Pada bab pertama ini kita akan membahas mengenai pengertian nasionalisme, kemunculan nasionalisme di Indonesia, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kemunculan nasionalisme di Indonesia. Pertama-tama kita akan membahas mengenai pengertian dasar nasionalisme. Namun kita lebih afdolnya kita harus tahu bagaimana nasionalisme ini muncul. Kemunculan nasionalisme sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari adanya Perjanjian Westphalia atau kita sering sebut sebagai The Westphalia Treaty, yang pada saat itu lahir pada tahun 1648 di Jerman. Perjanjian ini mampu melahirkan konsep bernegara dalam konsep nation state dan memunculkan sistem hubungan internasional Westphalian System. Adapun tokohnya adalah Johann Gottfried Herder yang merupakan filsuf Jerman. Ia menggunakan gagasan patriotisme kultural pertama kali dengan makna positif. Selain ada Gottfried, ada juga tokoh Uskup Augustin de Borel. Dia menggunakan istilah nasionalisme dalam bidang sosial politik di akhir abad ke-18. Barulah dari situ konsep bernegara mengenai nasionalisme muncul berkembang di tanah Eropa sekitar abad ke-19 sampai saat ini. Sedangkan untuk pengertian dari nasionalisme itu sendiri ada beberapa tokoh. Yang pertama dari Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa nasionalisme merupakan sebuah paham atau sering disebut sebagai ajaran untuk mencintai bangsa dan juga negaranya sendiri. Sedangkan menurut etimologisnya, nasionalisme terdiri dari 2 kata, yakni nation yang berasal dari kata natia yang berarti kelahiran dan juga isme yang berarti paham. Oleh sebab itulah dapat disimpulkan jika nasionalisme adalah paham mengenai bangsa yang bersatu karena asal kelahiran yang sama. Selanjutnya, menurut Profesor Dr. Aman, mengatakan bahwa nasionalisme adalah semangat, kesadaran, dan kesetiaan suatu bangsa. Sedangkan menurut Profesor Slamet Mulyana, beliau mengatakan bahwa nasionalisme merupakan manifestasi kesadaran bernegara atau juga dapat disebut dengan semangat bernegara. Pada bagian selanjutnya kita akan membahas mengenai kemunculan nasionalisme di Indonesia. Kemunculan paham nasionalisme di Indonesia sebenarnya sudah dirasakan setelah keruntuhan kerajaan Hindu-Buddha di berbagai wilayah. Hal ini diakibatkan adanya penjajahan bangsa Eropa. Sifat pergerakan yang awalnya hanya sebatas daerah, pada akhirnya mampu berubah semenjak adanya politik etis. Politik etis inilah yang nantinya dibawa oleh Theodor van de Venter yang menuliskan kritiknya mengenai sistem-sistem kolonialisme bangsa Belanda di Indonesia. Kritik tersebut ia tuliskan di artikel An Aarschot yang berarti adalah suatu hutang kehormatan dalam majalah De Gids. Perkembangan politik etis secara nyata ketika pemerintahan Belanda di Indonesia dipimpin oleh J.B. van Hooch yang dilanjutkan oleh W.F. Edinburgh. Politik etis sendiri mencakup 3 bagian, yakni yang pertama adalah emigrat, yakni migrasi, irrigate, yakni irigasi, dan juga educate, yakni. Setelah diterapkannya sistem pendidikan di Indonesia, maka muncullah berbagai sekolah-sekolah untuk kaum pribumi di berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini memberikan suatu pandangan baru terhadap rakyat-rakyat pribumi. Namun sangat disayangkan dalam bidang pendidikan pun bangsa-bangsa Eropa masih menyalahgunakannya. Mereka masih mempersulit bangsa pribumi untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Notabene para perusahaan Belanda
menerapkan suatu syarat agar para pekerjanya dapat berbahasa Belanda. Sedangkan rakyat Indonesia sendiri tidak fasih dalam berbahasa Belanda sehingga mereka mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan mereka. Pembahasan yang terakhir pada bab pertama yakni adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kemunculan nasionalisme di Indonesia. Faktor-faktor tersebut muncul dari dua faktor yakni adalah faktor internal dan juga faktor eksternal. Untuk faktor internal yang pertama adalah munculnya golongan terpelajar dari masyarakat Indonesia itu sendiri, lalu munculnya kemajuan teknologi, transportasi dan juga komunikasi. Selanjutnya adanya perkembangan perasaan senasib yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Mereka sadar bahwa tidak hanya wilayahnya saja yang merasakan kesengsaraan dari penjajahan Belanda. Dan yang terakhir adanya kesadaran masyarakat Indonesia terhadap kejayaan Nusantara pada masa kerajaan-kerajaan sebelum adanya penjajahan Eropa. Sedangkan untuk faktor eksternal yang mempengaruhi kemunculan, yang pertama adalah kemenangan Jepang dari Rusia pada peperangan Rusia-Jepang di tahun 1905. Nah, pada kejadian inilah mencerminkan bahwa bangsa Asia mampu mengalahkan bangsa-bangsa Eropa. Lalu selanjutnya adanya kemunculan pergerakan nasional di negara-negara Asia lainnya seperti Tiongkok, India dan juga ada di wilayah Turki. Pada faktor eksternal yang terakhir, munculnya pengaruh paham-paham baru seperti nasionalisme, sosialisme, liberalisme, dan juga demokrasi di berbagai negara, khususnya di Indonesia.